PPN naik jadi 12%. Emang ngaruh ya? Nah, jadi baru-baru ini pemerintah lewat Menteri Keuangan, Bu Sri, ngumumin rencananya buat naikin tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang tadinya 11% jadi 12%. Ya memang naiknya cuma 1% sih, tapi pertanyaannya, apakah cuma 1% itu bakal ngaruh ke kita sebagai rakyat jelata? Jadi pada tahun 1984, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, pemerintah resmi memperkenalkan yang namanya PPN. Awalnya PPN dibuat untuk gantiin sistem pajak penjualan yang katanya kurang efektif pada saat itu. Akhirnya sistem PPN mulai berlaku efektif pada 1 April tahun 1985 dengan tarif 10%. Dan tarif PPN 10% ini bertahan cukup lama, hampir 40 tahun gak naik-naik. Nah tentu dong ada alasan kenapa sistem pajak ini dipilih. Karena sebelum ada PPN, Indonesia itu mengandalkan sistem pajak penjualan yang lebih sederhana. Namun banyak kelemahannya tentu saja sih. Misalnya pajak penjualan tuh hanya dikenakan di titik penjualan barang jadi. Yang tentu saja bikin perhitungan pajak jadi mudah banget buat diakali, dan tentu saja nggak adil sama sekali. Nah, dengan hadirnya PPN, pemerintah bisa mengenakan pajak di setiap tahap produksi dan distribusi barang. Jadi dengan adanya hal ini tentu aja jadi lebih sulit buat menghindari yang namanya wajib pajak, dan tentu saja lebih adil bagi semua pihak. Nah, meskipun PPN 10% bertahan lama nih, tapi tarif 10% itu sebenarnya sempat mengalami banyak banget tekanan mulai dari krisis moneter Asia tahun 97-98 sampai dengan krisis finansial global tahun 2008. Tapi walaupun begitu banyak tekanan gitu ya, dan situasi ekonomi yang tentu saja nggak stabil, pemerintah tuh tetap saja tidak menaikkan PPN. Padahal di luar negeri, negara-negara lain tuh udah pada naik turunin PPN atau dalam arti naik turunin tarif pajak gitu. Namun pada tahun 2022 tarif PPN di Indonesia baru naik menjadi 11%, dan itu pun juga ada sebabnya kenapa. Dan beberapa tahun kemudian setelah naik ke 11%, pemerintah juga berencana buat naikin PPN lagi ke 12% di tahun 2025. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Dan apakah ini ngaruh buat rakyat jelata kayak kita? Mari kita bahas. Pandemi COVID-19 itu benar-benar memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global. Nggak terkecuali buat Indonesia juga. Semua sektor ekonomi bahkan terdampak oleh COVID-19. Dan yang paling parah tentu saja dampaknya dirasakan oleh para pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Banyak UMKM yang kesulitan buat bertahan, dan tak sedikit dari mereka yang terpaksa buat tutup. Apalagi setelah diberlakukannya PSBB yang tentu saja membatasi aktivitas apapun, termasuk ekonomi. Nah, hal ini ngebuat banyak orang jadi kehilangan penghasilan, dan pemerintah juga harus berjuang keras buat menstabilkan keadaan. Dan gue yakin sih beberapa dari kalian ngedengar PPN mau naik ke 12%, mungkin ada yang mikir gitu, kenapa sih PPN harus naik? Kan pandeminya udah lewat. Ya memang pandeminya udah lewat gitu, tapi sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia itu belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Bahkan masih banyak sektor yang masih struggle, terutama UMKM juga yang sampai sekarang masih ya ada gitu yang kesulitan. Kalau kita ngomongin soal alasan kenaikan PPN, sebenarnya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan pemerintah. Pasti gara-gara makan. Yang pertama, pemerintah tuh butuh dana yang banyak banget buat menutupin defisit anggaran. Nah, tentu saja banyak banget program-program yang harus dilaksanakan. Mulai dari bantuan sosial, subsidi, sampai dengan ke pemulihan ekonomi. Itu semua tentu saja butuh banget uang yang banyak. Dan kenaikan PPN ini mungkin bisa jadi solusi yang paling cepat dan paling efisien buat ngasih kas negara. Nah, jadi meskipun kenaikannya kecil, cuma 1%, ini tuh sebenarnya bisa banget buat bantu kas negara. Ya walaupun agak nyusahin sih. Dan seperti yang kita tahu, pengeluaran negara itu sekarang cukup
besar. Karena pemerintah juga harus menanggung banyak banget kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta program-program pemulihan ekonomi yang lain. Selain itu, pemerintah juga sebenarnya pengen memperluas basis pajaknya. Karena selama ini sektor-sektor tertentu sebenarnya belum terlalu optimal dalam memberikan kontribusi pajak. Nah, dengan kenaikan tarif PPN ini diharapkan sektor-sektor yang selama ini belum terjangkau bisa lebih berkontribusi lagi, sehingga pendapatan negara ya tentu saja makin stabil dan berkelanjutan. Pemerintah pengen memastikan bahwa sektor-sektor baru dan yang berkembang bisa turut berkontribusi dalam pembangunan negara, bukan hanya mengandalkan sektor-sektor yang sudah mapan. Jadi walaupun bagi beberapa orang kenaikan PPN ini terasa agak memberatkan, termasuk gua, sebenarnya tujuannya tuh cukup mulia gitu, cukup baik, yaitu pembangunan bisa merata dan begitu saja lebih seimbang di semua wilayah kalau nggak dikorupsi. Tapi meskipun tujuan pemerintah baik, tetap aja nih ada yang merasa bahwa ini tuh bakal memberatkan masyarakat. Ya iyalah, kita semua tahu lah, sekarang tuh biaya hidup makin tinggi, harga-harga barang juga pada naik, dan tentu aja daya beli masyarakat ya makin menurun, walaupun PPN belum naik. Dan yang paling terpengaruh tuh sebenarnya kelas menengah ke bawah. Dengan kenaikan PPN ini bisa bikin harga barang dan jasa yang kena pajak otomatis naik. Kalau harga-harga jadi naik ya konsumen bakal mikir 2 kali buat beli. Apalagi buat yang penghasilannya pas-pasan, tentu aja mereka juga harus berhemat dong. Kenaikan harga ini juga bisa jadi masalah besar. Sementara itu, mungkin ini bisa jadi solusi juga buat nurunin ketergantungan negara kita pada utang luar negeri. Pemerintah juga bilang melalui Bu Sri, beliau menegaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Artinya dengan kenaikan ini kami membuat kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi dan kalian baca sendiri lah. Nah, Bu Sri juga bilang bakal memastikan dalam implementasinya Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dan berupaya buat memberikan penjelasan sejelas-jelasnya yang balik kepada masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat gitu, kalau kita banding-bandingkan, tarif PPN kita tuh masih tergolong yang rendah gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Coba aja lihat, Filipina udah 12% ya kan. Jepang walaupun sekarang masih 10%, tapi mereka juga katanya punya rencana juga buat naikin PPN mereka jadi 12%. Dan satu lagi nih, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Uni Eropa, mereka tuh rata-rata PPN-nya itu di angka 20%. Jadi kalau kita naik ke 12% ya menurut gua itu masih kecil sih, walaupun gua keberatan. Namun tentu saja kenaikan tarif PPN ini ya bakal berdampak banyak ke berbagai sektor. Salah satunya ke masyarakat secara langsung. Gimana enggak coba? Kalau misalnya PPN naik, otomatis harga barang dan jasa otomatis akan naik. Dan daya beli masyarakat juga bakal turun. Ini bakal lebih kerasa buat mereka yang penghasilannya terbatas atau pas-pasan. Yang biasanya ngatur keuangan biar cukup buat kebutuhan sehari-hari, mereka jadi harus berhemat lagi. Kalau harganya naik, pasti bakal lebih susah gitu ya kan. Tapi dari sisi pemerintah, kenaikan PPN ini diharapkan juga bisa buat mengurangi defisit anggaran yang tentu saja dapat membantu pembangunan program-program sosial. Jadi meskipun ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya juga gitu. Tapi kembali lagi kalau nggak dikorupsi ya kan. Nah, sedangkan dampaknya buat perbisnisan, terutama buat UMKM, pasti sangat ngaruh banget. Dengan harga barang yang naik, bakal berpengaruh ke permintaan juga. Kalau harga barang naik, otomatis ya banyak orang yang bakal lebih hemat lagi. Ini bisa berdampak buruk buat pelaku usaha, karena permintaan tentu saja akan menurun. Tapi bukan berarti semua sektor bisnis bakal rugi karena PPN naik ini. Misalnya sektor kebutuhan pokok yang tentu saja nggak dikenakan PPN. Nah, kemungkinan besar pengusaha-pengusaha atau UMKM di sektor kebutuhan pokok jadi berpeluang buat merasakan kemungkinan keuntungan. Selain itu, dari sisi ekonomi nasional, kenaikan PPN ini bisa memicu inflasi juga loh. Harga-harga yang naik, biaya produksi yang meningkat, dan akhirnya daya beli masyarakat turun. Itu bisa menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi jadi melambat. Tapi dengan peningkatan pendapatan negara,
pemerintah juga bisa lebih leluasa buat mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang produktif, yang tentu saja nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi, kalau nggak dikorupsi. Nah, terus gimana dampaknya ke investasi? Ya, biasanya investor juga bakal pikir dua kali kalau melihat ada potensi inflasi yang tinggi. Nah, dengan kenaikan PPN yang tentu saja menyebabkan harga barang jadi naik. Dan hal ini juga tentu saja bikin investor jadi ragu-ragu buat naruh modal mereka di Indonesia. Tapi di sisi lain, kalau dana dari kenaikan PPN ini dipakai buat pembangunan infrastruktur atau sektor-sektor yang produktif dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bisa jadi malah bakal lebih banyak menarik peluang investasi baru. Jadi meskipun ada kemungkinan penurunan minat investor jangka pendek, dalam jangka panjang bisa jadi malah lebih banyak investasi yang masuk juga. Nah, selain itu, ada juga faktor-faktor global yang gak bisa dipandang sebelah mata. Dengan tren sekarang ini, yang negara-negara di luar sana udah pada menuju energi terbarukan, energi bersih gitu ya. Yang artinya, negara-negara besar tuh mulai mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara. Yang ini tentu saja akhirnya bakal mempengaruhi kebijakan perpajakan di Indonesia. Nah, dengan kenaikan PPN ini juga bagian daripada strategi buat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pendapatan yang berasal dari sektor sumber daya alam. Karena kita tahu lah, sektor-sektor ini tuh bisa jadi berkurang nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi pengurangan ketergantungan pada sektor sumber daya alam menurut gue sangat-sangat tepat sih. Dan ini juga bisa jadi langkah yang sangat penting buat ekonomi Indonesia ke depannya. Ya udah merusak alam kan ya. Iyalah, dikorupsi lagi. Jadi kesimpulannya, kenaikan PPN dari 11% ke 12% ini memang gak bisa dipandang remeh, terutama buat masyarakat atau rakyat jelata kayak kita ini. Meskipun tujuannya buat menambah pendapatan negara dan menstabilkan ekonomi, tentu aja dampaknya bisa kerasa banget secara langsung buat masyarakat, terutama yang berpenghasilan pas-pasan. Namun kalau pemerintah bisa memanfaatkan dana dari kenaikan PPN ini dengan lebih transparan dan mengalokasikan buat program-program yang produktif, maka ini bisa jadi langkah positif buat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, meskipun memberatkan, 12% itu terhitung masih rendah sih sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi yang penting pemerintah ya juga harus bijak dalam mengelola dana tersebut gitu ya, supaya manfaatnya juga benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat gitu, terutama yang benar-benar membutuhkan. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja seperti biasa, gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Fikar Dianto, sampai jumpa di video berikutnya.